sementara kembali ke pemberdayaan gitu. Karena apa nggih? Banyak hal lah gitu kan yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu kan. Iya, Bu ya. Karena kayak salah satu contoh yang dilakukan oleh Cak Sandi ini kan salah satu hal yang jarang dilakukan orang gitu kan. Mulai langka ya, selain Cak Widi ya yang di Papring. Mungkin kapan-kapan bisa ngundang Cak Widi. Salah satu juga inspirator kita juga Cak Widi. Historisnya juga nggak mudah gitu kan untuk merintis hal-hal kayak gini. Nah, maka dua sosok salah satu inspirator saya. Cak Widi untuk giat-giat keluhuran, giat-giat ketulusan ini ya Cak Widi, Cak Sul. Nah, ini jenengan sudah mempunyai inspirator ya. Terus kira-kira jenengan sudah diinspirasi dengan adik-adik jenengan? Nggak tahu itu lah. Kayak kalau soal itu. Ya. Perlu juga diberikan apa nggih? Diberikan koyo ajak-ajak kanggo adik-adik ambek kanggo arek cah nom-nom cah cilik-cilik. Tapi kayaknya di art itu bisa gitu kan. Bisa. Saya punya cita-cita malah bikin kayak sanggar teater gitu kan, entah pantomim, entah apa kayak gitu kan untuk adik-adik itu kayaknya juga langka. Ada temen juga yang di kemarin itu lomba SD tingkat nasional masuk 3 besar gitu kan. Pantomim. Iya, pantomim. Yang di waktu ke rumahnya itu Kintangan kalau nggak salah. Itu beliau juga action di sana. Kalau sudah terjun itu totalitas, itu yang saya suka gitu ya. Nah, kalau untuk ke adik-adik saya lebih cenderung di pramuka gitu kan. Pramuka gitu. Kayak kemarin salah satunya itu berdasar itu kan karena perubahan karakter. Yang waktu SD itu masih oke gitu kan. Masuk SMP sudah mulai goyang kayak gitu. Salah satu yang jarang dilakukan itu adalah mempertemukan orang tua dan anak dalam proses refleksi sama kontemplasi gitu kan. Ya nyambung juga dengan yang Pak Suluh sampaikan kemarin tentang parenting itu. Ini umpama penjelasan sudah menanamkan satu misi kepada jiwanya anak-anak kecil. Continue sampai SMP atau SMA ini bisa terselenggara terus itu gimana nih? Kalau kemarin itu kan yang jadikan pilot project itu kan adik-adik di sekolah saya sendiri kan. Jadi salah satu kemarin ada momen gitu kan. Momen ini kok kayaknya bisa nih gitu kan setelah konservasi. Jadi namanya Duta Konservasi tak gitu kan. Nah, ternyata satu regu itu setelah konsisten 3 tahun gitu kan. Itu di SMA-nya itu dia malah bisa melejit. Karena basic basic mentalnya kan sudah kebentuk gitu kan. Jadi sering ikut lomba-lomba di tingkat provinsi gitu kan. Kemarin ikut lomba tapi konteksnya pramuka gitu kan di Jember sama di Surabaya gitu kan. Jadi langsung setelah penerimaan proses seleksi dia langsung jadi danton. Nah itu masih pilot project kan. Jadi ternyata kader berikutnya belum tentu ada. Karena ngambilnya momen itu tadi kan. Kadang-kala dekat habis itu lepas lagi kayak gitu karena perubahan karakter. Nah yang sekarang itu masuk di kemarin lomba baris berbaris sama geopark itu kita jadikan momen, kita jadikan duta geopark sama duta baris berbaris gitu kan. Nah rencana di konservasi tadi sempat ngobrol dengan bapak yang di Alas Purwo mau ada kegiatan edukasi gitu kan, termasuk di sana di Jungle Track. Nah rencana itu salah satu tak jadikan momen supaya setidaknya itu ada 2 kayak secara budaya. Yang pertama itu dari suarginya bapak pernah dawuh ojo percaya omongan jari gitu. Sadurunge sliramu ngerti dewe gitu kan. Kemudian kemarin dari saudara-saudara yang Patanjala Jawa Barat juga sama. Jangan ngomong sebelum kamu tahu faktanya gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang tak jadikan akhirnya saya kembangkan menjadi sebuah metode untuk pembelajaran gitu kan. Karena salah satu contoh kadung misalnya termasuk bambu gitu kan. Kan anak-anak itu nggak pernah tahu gitu kan ini bambu jenis apa, pokoknya itu bambu gitu kan. Nah itu
sebenarnya bisa jadikan sebuah pemicu ya untuk anak-anak itu tahu faktanya bambu itu bagaimana, bentuk akarnya bagaimana, sampai fungsi pasca panen itu bagaimana, harusnya seperti itu. Jadi kearifan lokal dan budaya lokal itu bisa menjadi sebuah metode untuk memperkuat gitu kan. Karena kayaknya lebih asik ketika kita belajar yang ada di lingkungan masing-masing, potensi masing-masing gitu yang dipelajari gitu kan. Karena selama ini kayaknya kita hanya belajar itu ilmu pengetahuan yang dibuat dalam bentuk buku itu dari luar gitu kan. Salah satu contoh, sempet ada salah satu anak itu tanya, "Kak, ini akar jagung bentuknya bagaimana?" gitu kan. Ya harusnya kamu praktek gitu kan. Jagung itu kamu dijebol atau mungkin kalau pembibitan sendiri ditaruh di tisu, dikasih air, dia kan akan tumbuh di sana, akarnya kena kelihatan gitu kan. Dan itu jarang sekali gitu kan yang menggunakan media. Paling-paling itu SMA waktu praktek gitu kan. Termasuk waktu praktek tentang, pernah saya dulu itu praktek bedah kodok gitu kan, untuk dianalisis, oh bentuk jantungnya ini hatinya ini usus dan sebagainya kayak gitu kan, yang secara morfologi baik tumbuhan maupun hewan gitu kan. Karena kadang-kala lari itu ngerti akar itu yang mana batasannya, batang itu bagaimana, masing-masing tumbuhan kan pasti karakteristiknya beda-beda gitu kan. Nah itu yang saya jadikan sebuah kayak inspirasi gitu kan, dari dawuhnya Bapak sama yang saudara yang dari Patanjala Jawa Barat gitu kan. Kok podo ngono. Oke. Nah, dari sana akhirnya mau tidak mau ya harus observasi gitu kan. Misalnya biar tahu karakteristik sumber mata air yang ada di lingkungan ini pohon apa saja yang dominan gitu kan. Masing-masing daerah ternyata beda gitu kan. Kayak misalkan di daerah licin atas itu jenis bambu, kemudian bendo, kemudian suun itu daerah selatan yang sekarang saya sering lihat di sungai kayak gitu. Suun itu daerah selatan, mulai dari Serono ke timur itu sungai-sungai itu banyak suunnya. Suun itu banyak gitu kan. Kemudian di daerah Siliragung itu juga banyak, di sungai-sungai itu sudah ditanami sukun gitu kan. Itu ditanami manusia apa memang peninggalan? Ditanam gitu kan. Yang artinya nilai konservasinya ada, kemudian hasil dari suunnya juga masih produktif gitu kan, untuk nilai ekonomi kayak gitu kan. Nah, dari berbagai literasi ini ya itu tadi, kalau mau mengkonservasi sumber mata air maka ya mau tidak mau kan harus tahu karakteristik dari tanah dan sebagainya gitu kan. Karena saya 3 tahun terakhir di komunitas Semut Gunung itu mencoba untuk konservasi itu selalu hilang. Misal habis tanam 1000 pohon bleng gitu kan, dapat 3 hari ternyata kena banjir, habis. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nanam juga di beberapa titik, tidak semuanya hidup gitu kan. Ternyata mau tidak mau dari sana kan harus mempelajari kan. Dari kira-kira ini karena faktor apa? Apakah kita salah tanam jenis tumbuhannya? Apakah tanahnya itu nggak sesuai dengan jenis tumbuhannya kayak gitu kan? Kemarin Mas Andi kalau bambu-bambu tertentu mereka kenapa bisa ditanam di setiap tempat, apa memang pH tanahnya pun juga mempengaruhi? Misalkan Pak, pring apus itu ditanam ning dataran tinggi, ning cedek kali, apa memang memerlukan daerah-daerah tertentu untuk menanam bambu itu, Mas Andi? Jadi untuk menanam bambu sendiri tidak perlu itu sih, tidak perlu menentukan itu tanahnya ya pH-nya gitu enggak. Setiap tempat pun bisa ditanami. Bisa ditanami. Misalkan umpama bambu ini kita ambil benihnya dari daerah Kalibendo. Apakah juga bisa ditanam di daerah Wongsorejo sana, apa bisa kira-kira? Itu belum sih Wongsorejo iya. Kalau untuk Wongsorejo itu ya mungkin itu sih ya. Kalau ke Wongsorejo sama dataran rendah atau sekitaran pantai itu masih belum nyoba ya. Belum nyoba. Tapi setidaknya kayaknya orangnya ini harus tahu tanah sana dulu gitu kan. Iya. Harus survei. Makanya dalam proses dari pengalaman konservasi di Songgon gitu kayak.
Nah ternyata salah satu hal yang tidak hanya sekedar tanam gitu kan, itu yang saya pelajari gitu kan, karena itu tadi mulai dari kemiringan dan sebagainya, tumbuhan apa yang sesuai kayak gitu kan, sehingga tanaman itu memang benar-benar ada jaminan hidup gitu kan. Makanya untuk saya sekarang, saya sepakat sama Cak Sandi kemarin gitu kan, ketika nanam nggak perlu banyak dulu gitu kan, sambil menguji kira-kira ini benar-benar bisa hidup apa enggak kan gitu ya. Selain itu tanaman itu sendiri bisa apa ya istilahnya, dari observasi itu perlu perawatan kan. Kalau kita misalkan 1000 nih kita tanam gitu kan, mau mengidentifikasi pertumbuhannya dan sebagainya kan perlu area yang luas dan waktu yang relatif panjang gitu kan. Pernah juga di daerah waktu banjir Sempol Bondowoso itu kan pertama sempat jadi relawan gitu kan, dengan teman-teman Bondowoso itu serangan 1 Maret itu 1 juta pohon brandingnya gitu kan. 1 juta pohon. Apa nih campur gitu kan. Tapi yang ini yang saya amati gitu kan, jalan di sana itu kan makadam. Tanaman-tanamannya sudah ada di polybag, otomatis akarnya kan lepas dari tanah gitu kan. Nah itu akhirnya menjadi pertimbangan ketika saya menanam di area tertentu itu, jenis pohonnya itu memang harus kayak akarnya juga terjamin memang mudah hidup gitu kan. Benar. Kayak misalnya nanam mahoni gitu kan. Itu saya yakin kalau sudah stres itu perlu pemulihan dulu itu. Tanamannya. Okay. Karena akar itu kalau sudah lepas dari polybag, goncang, itu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang berakar tunggang itu relatif lebih sulit untuk pulih ketika ditanam liarkan. Kalau gitu menanam itu apa polybagnya nggak dilepas gitu, Mbak? Ya dilepas, tapi kan kalau dilepas itu kan kalau jaminan lekat tanahnya itu masih kuat, akarnya kan berarti masih bisa bertahan. Nah karena goncangan yang terlalu lama itu kan akhirnya tanahnya kan tidak lagi solid, pecah gitu kan. Apalagi waktu di bawah itu juga nggak disiram dulu gitu kan. Nah semacam itu perjalanan itu mungkin rusaknya itu kan sesederhana itu gitu kan. Pernah juga waktu itu dapat dropan teman sih di daerah Erpa, daerah Tegal Timur itu dapat dropan sekitaran hampir 40.000 bakau gitu kan. Bakau. Okay. Itu saya ngambil, beliaunya telat ngabari, jadi saya harus ngambil di sana, keadaan sudah menguning gitu kan. Nah maka ketika saya ambil itu saya harus dinetralkan dulu stresnya gitu kan, baru saya tanam gitu kan. Jadi hal sederhana itu ternyata juga lebih penting gitu kan, terutama di perawatan kan gitu kan. Ojo lali lek ning jagar iku di sambang lek, ambil dilus-lus nak kamu yang hidup ya gitu. Selama ini di Mas Tole Dwi Utomo setelah menanam itu apa nggak ada kunjungan ke sana gitu? Yang sebelumnya karena faktor waktu juga, kemudian juga areanya terlalu luas, pasca banjir itu ya mungkin nggak banyak yang hidup gitu kan. Tapi ketika yang saya tanam di beberapa titik, salah satunya di Glondong itu, dari saya tanam kurang lebih 100 hanya 2 yang hidup gitu kan. Itu pun di pinggir jalan gitu kan. Saya jadi hanya ngamati aja, ternyata masih ada yang hidup gitu aja sih kayak. Dari sekian yang ditanam itu yang hidup berapa sampai sekarang? 2. Masih 2 itu dong? Iya masih 2 gitu kan. Tapi itu jenis pohon tertentu gitu kan. Kalau jenis beringin kayak gitu di beberapa titik itu banyak sih. Selama itu tidak rawannya kan bagi orang yang nggak ngerti. Jadi dianggap angker kayak gitu, akhirnya dicabut, itu kemungkinannya besar sekali gitu kan. Termasuk di Jayapura kemarin itu gimana? Di Jayapura hidup. Saya amati kan saya bawa 1 pohon beringin yang sudah cukup besar gitu kan, hidup. Termasuk beberapa tanaman yang ketika ada sebagian belum ditanam sih. Kemarin bawa bakau sama sagon sama pace gitu kan, pohon saga. Yang sagon yang merah kayak itu hidup gitu kan. Jadi wong kene kapri. Cuma informasi dari beliau yang di sana itu disiramnya pakai air bawang. Air bawang? Untuk perangsang akarnya gitu kan. Nah itu masukan kan, akhirnya ketika ketemu bersinggungan dengan banyak orang, akhirnya kan itu bisa menjadi penyempurnaan metode gitu kan, juga karena di sini juga masih belajar. Lain delok ning TikTok wingi malah disiram karo Coca-Cola.
kayak itu, tapi kan belum tentu terbukti juga kan. Soalnya gambar ini saya antara semongko karo anggur, mari ngono dipecah semongkone disigar ngono, Nggih. terus dikei anggur tengahe. Nggih. Mari ngono ditanam ning lemah, Nggih. disiram karo Coca-Cola. Lah tumbuh iki semongko karo anggur. Nah itu kayaknya konten itu kayak. Ngono ya. Nggih. Kira-kira. Nggih. Karena ada secara genetik, proses genetik kayaknya tidak semudah itu. Kultur jaringan pun kan perlu waktu yang lama gitu kan untuk menjadikan pohon persilangan pohon Kok kayak ora gitu. ndelok HP saiki guys kaya aneh-aneh. Nah, kayak gitu. Kebetulan konten itu ya. Nggih sampun mugi-mugi kemawon. Satos kita menika tansah sembulur menika di Amin. ugi mangke bisa getok tular ning adik-adik anak putune awake dhewe. Siap Amin, nggih amin. nembah nuwun. Juga kita ini sendiri pun juga apa ya, setidak-tidaknya mempunyai kerentek atau mempunyai keinginan untuk melestarikan sesuatu yang kita Siap. inginkan. Amin. Nggih, Nggih. matur sembah nuwun Dimas Dwi Utomo Mas Andi. Nggih. Iki sampun kersa ngobrol ing kaldangan dalu menika. Tidak malih wong jenenge wektune dibatasi wektu dados nggih. Cekap semanten rumiyin benjing di Siap, malih. oke. Nembah nuwun, Kak. Nggih, insyaallah. Rahayu, Pangestu. Rahayu.